Tadi saya baru nonton podcastnya Densu ya, Denny Sumargo yang narasumbernya itu ibu dari Timothy Anugrah Samutra, sapanya Timi, yang meninggal karena diduga bundir ya. Pertama-tama saya mengucapkan turut berbela sungkawa, berduka cita atas meninggalnya Timi. Semoga Timi sekarang di sisi Bapa, hidup dalam damai Bapa. Amin. Dari situ apa yang saya dapatkan adalah kadang-kadang kalau kita baik itu bisa berujung sakit. Seperti quote drakor yang pernah saya nonton. Berbuat baik bisa berujung sakit. Kadang-kadang kita perlu mengekspresikannya. Mungkin di luar sana ada orang yang mampu mendengarnya, mampu menerimanya. Walaupun pada kenyataannya pasti banyak orang-orang yang akan membuli kan. Bisa dibilang kan Timi itu korban bully ya. Dan itu terjadi memang di semua institusi, di semua kalangan, di semua jenjang pendidikan, ataupun di pekerjaan pun ada yang namanya bulian. Kita nggak bisa menutup mata bahwa itu pasti terjadi. Bisa dibilang kan ya begitulah iblis ya. Untuk mencuri jiwa-jiwa itu salah satunya dengan cara menggunakan mulut-mulut si pembuli tersebut gitu kan. Oleh karena itu solusinya adalah ya coba untuk belajar mengekspresikan gitu. Belajar untuk lebih aktif, lebih ekstrovert. Orang bilang ya kalau memang harus marah ya kesal dinyatakan saja gitu, dinyatakan dalam cara yang sewajarnya gitu kan, jangan coba dipendam karena bisa dibilang itu kan luka hati ya. Pada saat kita bersabar itu kayak luka hatinya itu ada goresannya digores lebih dalam lagi gitu kan. Mungkin orang bisa berpendapat kalau sabar, baik hati itu merupakan karakter orang yang baik. Tapi sebenarnya kan kalau tanpa kita sadari itu melukai hati kita sendiri, ya akibatnya kan ya bisa fatal seperti yang diduga yang dialami oleh Timi tersebut. Kalau orang-orang terdekat, mungkin keluarga, lingkungan sudah tidak mampu lagi, ya coba aja untuk ekspresikan ke siapapun lah. Tentunya dengan tuntunan Roh Kudus ya. Kalaupun memang sulit untuk berkata-kata, sulit untuk mengekspresikan, ya coba saja berdoa. Doa apa saja, doa Bapa Kami seperti yang saya ajarkan di video sebelumnya, atau doa sederhana bagi yang sedang kehilangan arah. Yang penting coba untuk mengucapkannya, mengekspresikannya, mengungkapkannya. Itu yang saya dapat setelah nonton podcast Densu bersama dengan ibunya Timi. Jadi siapapun itu ya, kalau ada permasalahan sedang berbeban berat, coba diekspresikan. Dan bagi mereka yang di luar, ya belajar untuk berempati. Karena kesusahan orang lain bisa jadi kekuatan bagi kita, ataupun sebaliknya, kekuatan bagi mereka bisa jadi kesulitan bagi kita. Sehingga bisa menimbulkan rasa empati
bagi mereka-mereka yang punya kebiasaan membuli itu, ya coba untuk ditahanlah, untuk tahan dalam membulinya gitu. Tahan untuk tidak cepat berkomentar. Ya kalau bisa sih cukup menemani dulu aja. Kalau misalnya bagi mereka yang memang juga nggak tahu nih, punya keluarga, punya sanak saudara, punya teman yang sedang kesulitan, nggak tahu gimana caranya. Sebenarnya hati ingin membantu, tapi nggak bisa, nggak tahu caranya ya. Ya mungkin cukup ditemani saja, cukup untuk didengar saja, dengarkan saja. Kehadiran seperti halnya Tuhan Yesus sebagai Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus kan Tuhan yang menyertai kehidupan kita, Immanuel sejati, yang tertulis di Matius 1 ayat 23 dan Yesaya 7 ayat 14. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah cukup temani saja. Jadi pesan saya adalah untuk mereka yang sedang bergumul, berbeban berat, coba diutarakan, diekspresikan ke orang lain. Tapi kalau memang sangat sulit ataupun sudah tidak mampu lagi berkata sepatah kata pun, ya berdoa saja kepada Tuhan. Itu saja. Walaupun doanya hanya lewat air mata, Tuhan pun bisa mendengar, Tuhan pun bisa mengerti, Tuhan pun bisa memahami. Dan untuk mereka yang pembuli itu ya, cobalah belajar untuk berempati. Berempati itu menempatkan posisi kalian di tempat mereka. Mencoba menggunakan sepatu mereka sehingga kalian mengetahui apa itu rasa sakitnya, bagaimana kesulitannya, sehingga dengan demikian pada saat bisa berempati, kalian lebih bisa mengasihi, sehingga tidak berujung kepada ceroboh atau bodoh untuk menilai, mengejek, mengumpat, atau menyindir orang lain yang sedang mengalami pergumulan. Itu saja dua hal yang mau saya sampaikan setelah saya mendengar podcast Densu dengan Ibu Timothy. Dan ini mungkin erat kaitannya dengan podcast ini. Kadang-kadang saya merasa orang-orang seperti mereka itu sedang kehilangan arah karena mereka tidak mengenal diri sendiri. Jadi saya pun jadi lebih terbeban ya untuk melanjutkan channel YouTube ini, karena bagi saya mereka juga sebenarnya sedang kehilangan arah, belum bisa mengenal diri mereka sepenuhnya dengan baik. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Kalau misalnya sedang berbeban berat, boleh silakan mampir ke channel YouTube saya untuk bisa membantu. Semoga aja bisa membantu kalian mengenal diri kalian, mengenali kekuatan dan kelemahan kalian, yang pada akhirnya membawa kita semua mengenal Tuhan kita. Itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga berkenan. Terima kasih sudah mendengar. Tuhan Yesus memberkati.